Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan Ike. Sedap, tuh bagus Un. Oke, nah eh, kita buat dokumentasi lagi. Untuk kali ini dokumentasinya adalah bagaimana kita mengkonfigurasi cluster database pada PostgreSQL untuk menerima koneksi dari luar. Nah, oke ya. Nah, dari luar atau dari host lain ya. Nah, kondisinya sama seperti video sebelumnya, kita masih pakai Ubuntu 2204 dengan PostgreSQL versi 15. Oke. Secara default PostgreSQL itu hanya bisa melakukan atau menerima koneksi dengan klien lokal, dengan klien lokalnya dia ya. Nah, yaitu biasanya kalau misalnya kita install itu sudah ada klien lokalnya. Nah, artinya klien sama server itu berjalan pada server sama klien itu berjalan pada mesin yang sama. Dah. Nah, supaya gimana caranya supaya kita bisa si PostgreSQL ini menerima koneksi dari luar atau dari host yang berbeda, dari mesin yang berbeda. Nah, di sini kita hanya butuh merubah dua file konfigurasi, oke? Nah, ini saya pakai sudo bash aja ya, maksudnya pakai root, ya kan? Nah, kita tinggal cek di etc file konfigurasinya. Kalau di Ubuntu ya, di Ubuntu PostgreSQL, karena kita pakai versi 15. Nah, klasternya itu yang kita pakai aja cluster main. Nah, di sini konfigurasinya. Nah, jadi untuk versi 15 dengan nama klasternya main itu ada di etc PostgreSQL 15/15/main. Nah, kalau misalnya kita ls ini namanya pgctlconf, ada pghbaconf, pgidnconf, PostgreSQLconf. Oke. Nah, di sini di sini yang kita rubah hanya dua konfigurasi. Nah, yang satu adalah pghbaconf dan yang kedua adalah postgresql.conf. Oke, kita langsung aja say. Ingat, kita pakai root ya. Oke, vim pghba.conf. Nah, sorry. Nah, di video-video sebelumnya itu ada penjelasan sedikit tentang masalah pghba.conf, ya kan? Host authentication, host based authenticationnya PostgreSQL. Nah, ini baru kita konfigurasi dia untuk menerima koneksi dari luar, klien dari luar. Misalnya kita pakai pgadmin lah contohnya lah ya. Nah, oke. Nah, misalnya kita ambil copy ini aja nih. Nah, oke. Host, oke. Nah, kita edit. Saya taruh di bawah aja ya. Nah, saya copy paste di sini. Nah, artinya di sini saya bilang di sini artinya si PostgreSQL ini boleh dilakukan koneksi dari host lainnya, dan boleh database-nya, semua database boleh koneksi, dan usernya pun boleh semuanya. Oke? Nah, termasuk Postgres. Nah, address-nya yang kita bolehin klien untuk koneksi ke sini adalah contoh misalnya 192.168.0.0/24. Oke, artinya range 192.168.0.1 sampai 254. Oke. Nah, dengan autentifikasi metodenya menggunakan password yang algoritmanya Scrum SHA-256. Oke ya. Nah, kenapa? Karena misalkan karena ini masih dalam jaringan saya, jaringan saya pribadi itu pakai segmennya, pakai network 0 192.168.0/24. Oke. Dah. Oke, kita save, right, quit. Dah. Oke ya, jangan lupa nanti ini di restart. Nah, tapi sebelum kita restart, kita rubah dulu postgresql.conf-nya. Oke. Kita vim lagi yang terakhir postgresql.conf. Oke, dah. Nah, di sini kita melakukan, di sini kalau misalkan kalian cek, kalian cari di sini, ya kan? Nah, kalian cari di sini yang connection setting, yang listen addresses. Nah, ini.
ini nih. Oke. Nah, jadi kan dia kan buka port si PostgreSQL ini dia buka port di 5432. Kita nggak ngomongin untuk masalah firewall ya. Kita hanya open portnya aja si PostgreSQL secara default. Nah, jadi di sini kita setting listen address-nya. Kita edit listen address-nya. Listen addresses-nya itu di sini kalau misalnya kita lihat di sini default-nya itu ke localhost. Oke. Nah, kalian boleh memakai bintang. Bintang ini artinya semua. Jadi misalkan di sini di mesin ini ada 3 IP, jadi localhost dan 3 IP itu bisa dilakukan koneksi atau pakai host. Oke. Atau mau dispesifikasi boleh. Secara langsung boleh. Nah, tapi dia bilang harus menggunakan koma separated atau dipisahkan dengan koma. Oke, list of addresses. Oke. Nah, ini. Berarti nah, kenapa begitu? Oke, kita lihat dulu ya. Kita keluar. Nah, pertama kita cek dulu ini server kan. Nah, kita cek dulu IP-nya si server. IP spasi A. Nah, IP spasi A ini di sini saya menggunakan virtual. Nah, virtual Ubuntu 2204. Di sini ada IP-nya 192.168.0.131. Nah, jadi si server ini 1.0.131. Sedangkan kalau IP saya pribadi, IP notebooknya, maksudnya IP komputer yang buat dijadikan percobaan, ini IP 192.168.0.100. Oke, jadi ini virtual ya, virtual mesin ya, virtual mesin lah ini, VM. Nah, tapi dapat IP-nya IP-nya tuh 131. Network 0. Oke. Berarti nanti si klien yang melakukan koneksi nah harus memakai IP atau host. Oke. Nah, berarti di sini jadi kalau misalnya kita listen address-nya itu boleh localhost, kita taruh di sini koma spasi koma kita paste 192.168.0.131. Oke. Jadi listen address itu si PostgreSQL ini nanti si kliennya harus memakai di antara dua ini, localhost 192 localhost atau 192.168.0.131. Nah, misalkan saya mau pakai PG admin ya di sini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini nih register new server, koneksi yang ada di sini nih harus 192.168.0.131. Oke. Nah, portnya 5432, itunya maintenance database Postgres, username-nya Postgres. Jadi kita melakukan koneksi itu pakai username Postgres. Oke. Nanti ditaruh di sini passwordnya. Oke. Oke, kembali lagi saya ke PostgreSQL-nya. Oke. Nah, di sini listen addresses-nya itu kita uncomment. Maksudnya kita buka komennya. Komennya itu kan pakai tanda pagar. Nah, kita buka komennya. Tak. Nah, jadi aktif dia. Nah, jadi tapi jangan lupa untuk di restart atau di reload konfigurasinya PostgreSQL-nya. Nah, bisa melalui nanti teman-teman bisa melakukannya pakai sistem CTL. Oke, atau sistem D. Oke ya. Gampang kan? Nah, kalau mau gampangnya lagi kamu teman-teman bisa pakai di sini nih. Bintang aja langsung sekalian, dihapus semua pakai use bintang di sini. Oke ya. Sip. Nah, udah tuh. Nah, portnya di sini yang dibuka adalah 5432. Oke. Nah, berhubung ini default. Saya right quit dulu. Saya simpan. Oke. Berhubung, sangat-sangat berhubung sekali. Ini PostgreSQL-nya tuh default, jadi PostgreSQL-nya belum di set passwordnya. Jadi biar enak, karena di sini kenapa harus di set passwordnya? Karena kita menentukan di PGHBA conf-nya itu menggunakan password yang menggunakan algoritma Scram SHA-256. Oke ya. Nah, berarti kalau misalnya kita mau connect pakai user Postgresnya harus dikasih password. Oke, dah nih. Nah, kemudian
biar enaknya kita gantilah, misalkan kita coba ya masuk ke PSQL. Sorry. Nah, berarti ini exit dulu. Jadi sudo min i login min u dengan menggunakan user login user Postgres tab. Oke, terus kita masuk ke PSQL tab. Oke, dah. Nah, kita alter role Postgres, artinya kita rubah user Postgres-nya dengan menggunakan password. Nah, contohnya 123. Ini 4 ya, 1 2 3 4 5 6. Contoh, ini hanya contoh ya. Nanti teman-teman kalau dalam production jangan diikutin. Ini hanya sebatas dokumentasi aja. Kita enter. Oke. Jadi kita ingetin ya. Misalnya jadi Postgres-nya itu passwordnya 1 2 3 4 5 6. Oke, kemudian kita quit. Oke, kemudian oke. Kemudian kita cek kita cek 15 main. Oke, kita more cd etc PostgreSQL / versinya / nama clusternya. Oke, kita cek di sini, kita cek dulu ya, more PGHBA-nya. Oke, PGHBA-nya sudah kita set segini. Oke. Nah, kemudian kita cek lagi, kita clear. Kita cek lagi PostgreSQL.conf-nya. Nah, di sini apakah sudah diaktifkan? Oh, ini sudah aktif. Listen address-nya. Oke. Jadi kita nembakinya harus memakai IP. Oke, dah. Berarti ini sudah di uncomment, ini pun sudah aktif. Oke, dah. Kemudian kita tinggal exit, kita restart. Sudo systemctl. Oke, restart. Kita restart aja ya, restart PostgreSQL. Dah. Oke. Nah, kalau misalnya sudah kayak begini, nah kita tinggal langsung coba. Kita pakai pgadmin. Nah, contoh pgadminnya kita misalnya dari journalnya namanya coba. Oke. Kemudian koneksinya, hostname-nya atau address-nya 192.168.0.131. Nah, kan password-nya kita pakainya 1234566. Dah, username-nya Postgres, maintenance database-nya Postgres, portnya 5432. Oke, kita save. Tep. Nah, masuk tuh. Tep. Nah, oke. Nah, ini udah masuk database-nya. Nah, ini. Oke ya. Nah, dari sini karena misalkan di IP kita, di IP saya pribadi ini IP-nya berbeda. Jadi ini karena virtual, jadi ini seakan-akan kayak kita remote. Oke. Nah, jadi kalau udah kayak gini artinya si database ini bisa dilakukan koneksi dari luar servernya. Oke? Begitu dulu kira-kira, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.